Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan Misteri News. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Amin, amin. Juni 2020, kalian pasti kaget mendengar kabar seorang tukang bakso ditangkap polisi karena kedapatan meludahi mangkok yang akan diberikan kepada pembeli. Walau awalnya menolak, pedagang bakso di Kambangan, Jakarta Barat itu akhirnya mengakui perbuatannya setelah rekaman CCTV membuktikan aksinya. Kepada polisi, pedagang itu mengakui perbuatannya. Hal itu dilakukan sebagai ritual penglaris yang diberikan oleh gurunya saat ia pulang ke Garut, Jawa Barat. Aksi meludah dilakukan setelah ia memasukkan seluruh bumbu bakso ke mangkok. Sambil meludah, ia membaca mantra yang diberikan oleh sang guru. Mungkin kalian menjadi jijik atau risih mendengar kabar tersebut. Namun, praktek penglaris dengan ludah sudah lama digunakan di sejumlah daerah. Bukan hanya pada bakso, tetapi juga makanan lainnya. Praktek penglaris dengan ludah disertai mantra sudah dipraktekkan di Indonesia sebelum agama masuk ke Indonesia. Saat itu, masyarakat percaya dengan hal-hal metafisik di luar kemampuan manusia. Mereka meminta bantuan melalui mantra. Makanan yang menggunakan penglaris, salah satu cirinya adalah ketika dimakan di warung, rasanya lezat. Tapi, ketika makanan dibawa pulang, rasanya hambar. Sementara itu, warung makan yang memiliki ajian penglaris biasanya juga kotor. Mereka buka pada jam tertentu. Tidak berani buka terus-menerus karena melanggar pantangan. Mereka juga libur pada hari tertentu, seperti Rabu Pon atau malam Jumat Kliwon. Bagi ahli spiritual, untuk melihat pedagang memakai aji penglaris atau tidak, mereka akan membaca doa khusus. Jika dibacakan doa itu, wujud makhluk gaib yang digunakan untuk penglaris akan terlihat. Ludah bukan hanya dipakai untuk penglaris. Dukun sering menggunakan ludah untuk pengobatan. Caranya, ludah digosokkan ke tangan, lalu diusapkan ke pasien, tentu dengan membaca mantra. Menurut sejumlah ahli metafisika, pedagang nekat menggunakan ajian penglaris karena berbagai sebab. Pertama, ingin memenangi kompetisi. Melalui penglaris, pedagang bisa mengundang pembeli dengan kekuatan gaib sehingga mereka memenangkan persaingan. Biasanya, penglaris dipakai oleh pedagang yang menjajakan barang dengan tingkat persaingan tinggi. Misalnya, pedagang bakso, warung makan, atau toko kelontong. Persaingan bisnis di bidang ini sangat ketat. Sebagian beranggapan, penglaris menjadi jalan pintas memenangi kompetisi. Kedua, ingin cepat kaya dengan jalan pintas. Mungkin mereka sudah terlilit hutang atau disepelekan banyak orang. Untuk itu, mereka membutuhkan banyak uang guna membayar hutang atau membungkam orang yang selama ini merendahkan dirinya. Selain ludah, ada benda lain yang digunakan sebagai alat penglaris. Pertama,
air bekas cucian beras. Air ini setelah dibacakan mantra khusus, lalu disiramkan di sekitar tempat usaha, baik toko, warung, maupun bengkel. Kedua, garam krosok. Garam ini adalah garam tradisional yang langsung dibuat dari air laut. Setelah dibacakan mantra, garam disebar di sekitar lokasi usaha. Garam gosok bermanfaat untuk menetralkan tempat usaha dari benda-benda berunsur negatif. Benda ketiga adalah celana dalam. Kisah pedagang bakso yang memasukkan celana dalam ke dalam kuah panci menjadi viral setelah seorang pegawai di sebuah warung bakso di Surabaya menceritakan pengalamannya selama bekerja di warung tersebut. Semua karyawan tidak boleh menuangkan kuah bakso ke mangkok. Ternyata di panci kuah itu ada jimat celana dalam. Setelah mengetahui soal penglaris, kalian jangan curiga terhadap warung atau toko yang laris. Bisa jadi masakan mereka memang enak atau harga barang di tokonya lebih murah. Tak semua pedagang menggunakan penglaris untuk menarik pembeli. Berpikirlah positif dan berprasangka baik kepada pihak lain. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendapatkan berita misteri yang lengkap dan akurat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.